Hari ini kita akan bahas tentang masalah doa ya. Karena ana yakin semua yang ada di sini punya masalah. Coba yang nggak punya masalah angkat tangan. Yang nggak punya masalah, ibu-ibu yang nggak punya masalah angkat tangan coba. Nah, akan dikasih makanan double. Kayaknya semua punya masalah. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, tatkala kita punya masalah, kemana kita larikan? Sebagian kita itu merasa nggak mampu menghadapi masalah itu. Betul, kita itu nggak ada yang mampu menghadapi masalah tanpa dibantu sama Allah. Nggak ada yang bisa. Makanya ingat panggilan azan saja, hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada yang mampu mendorong kita, memudahkan bagi kita untuk sholat kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya saja banyak di antara kita ketika punya masalah itu lebih memilih sebab daripada yang menciptakan sebab itu. Oke, orang kepingin sembuh ke dokter, betul, nggak salah. Tapi pertanyaannya, apakah dokter menyembuhkan? Tidak gitu loh. Kenapa kita kemudian bergantung sama dokter? Bergantungnya sama Allah, ke dokter hanya sebab. Artinya kita tidak menggantungkan kepada dokter. Mau dokter yang di Singapura, mau yang di Penang, atau yang dimanapun, nggak ada. Kita berangkat berobat ke sana dalam rangka menempuh sebab. Tapi tetap hati kita bergantungnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita seorang istri yang soleha ya. Apakah semua perempuan yang hadir soleha di sini? Semua ngaku soleha aja. Ada sebuah cerita yang disebutkan dalam kitab Al-Mustaghithin Billah. Orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah. Ini cerita Abu Hassan Az-Ziyadi dalam kitab itu. Seorang suami ini cerita, aku itu kena satu masalah ya, yang akhirnya banyak orang nagih utang sama aku. Sepertinya dia bangkrut, yang akhirnya orang-orang yang punya uang itu nagih utang itu ke rumahnya. Abu Hassan Az-Ziyadi ini cerita sama istrinya. Kita lihat bagaimana sikap istri yang soleh. Dia ngomong sama istrinya, aku ini lagi punya masalah gitu. Dan biasanya laki-laki itu kalau punya masalah cerita. Kalau nggak punya masalah, ya enggak, dia nggak ingin membebani istrinya karena sudah tahu istrinya punya banyak masalah gitu loh. Akhirnya kata istrinya mengatakan, nasyadtukallah, aku bersumpah minta kepadamu atas nama Allah, engkau jangan kemana-mana kecuali minta sama Allah. Jangan berharap kepada, istrinya mengatakan, wala tarju ahadan min khalqih, jangan pernah berharap kepada satu pun dari makhluk Allah. Istrinya ngomong kayak gitu. Akhirnya dia lakukan. Dia berdoa, dia mohon sama Allah terus. Subhanallah. Tahu-tahu jamaah, ada seorang laki-laki yang datang kepada dia dari Khurasan. Kayaknya lewat Irak mungkin ya. Dari Khurasan, daerah Iran sana. Mau berangkat haji. Dia mau berangkat haji. Artinya berangkat ya di bulan, mungkin bulan Syawal ya, bulan Dzulqa'dah. Dia mau berangkat haji. Kemudian karena dia ngelihat Abu Hayyan ini orang soleh, Abu Hassan orang soleh, dia ngomong, aku mau titip uang sama engkau. Tapi nanti kalau aku mau pakai, aku akan ambil. Dia mengatakan, aku akan berangkat haji, pulang haji. Dia titip uang, pulang haji mau diambil. Karena takut uang itu ditaruh di rumah, mungkin nanti ada masalah, dia titipkan. Nanti pulang dari haji, aku ambil. Engkau mau pakai fadhol, tapi pulang haji, uangnya harus ada. Subhanallah, diambil ini uang jamaah. Tadi
ketika kita bergantung sama Allah, Allah akan gerakkan makhluknya untuk membantu kita. Diambil, nggak tahu orang ini kalau Abu Hasan punya masalah. Diambil tuh duit, akhirnya dia lunasin utang-utangnya. Paling tidak bisa bernafas selama musim haji. Kan orang ini pulang haji insya Allah masih lama dia gitu kan. Kemudian tahu-tahu orang itu datang jemaah, nagih utangnya. Ketika nagih utangnya, dia ngomong, mana uangku? Kata dia, aku nggak bisa ngasih engkau sekarang, kata dia. Besok ya, biasa orang kalau punya utang itu selalu janji besok. Besok insya Allah aku lunasin. Kemana Abu Hasan? Ke istrinya lagi. Subhanallah ya. Ni'maz zaujatu salihah. Kalau punya istri salihah itu Masya Allah, tenang suami itu. Dia datang ngomong sama istrinya, kondisinya seperti ini. Apa kata istrinya? Irji ilallah, kembali engkau kepada Allah, minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Falaysa yamliku kashfa hadzal karb anna ghairuhu. Nggak ada yang bisa menyelesaikan kesulitan kita kecuali dia. Kita tuh kadang-kadang kalau punya masalah, kita cari orang sudah. Oh mungkin fulan bisa bantu kita, mungkin fulan bisa bantu kita, kita cari itu. Allah terakhir. Kalau sudah nggak bisa baru. Ini sang istri mengatakan dari awal sudah ngasih tahu, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah. Dan betul coba. Apa kata Abu Hasan? Faraja'tu atadarra ila Allah azza wa jalla fi tilka al-lailah. Malam hari itu aku doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusannya, diangkat balaknya. Pokoknya semua doa dia panjatkan. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu usaha. Dia cerita, faraqibtu baghlagti fil ghalas. Aku naik keledai. Baghla itu bukan bighal ya. Bighal itu campuran kuda sama keledai. Aku naik di waktu ya subuh atau habis subuh. Dan aku nggak tahu mau kemana. Pokoknya jalan. Kemudian aku nyebrang sungai menuju ke daerah namanya Maghram. Dan dia mengatakan, aku itu nggak tahu mau kemana. Pokoknya aku jalan aja sudah. Wastaqbalani rajulun rakib. Tahu-tahu ada orang naik kendaraan juga, jumpain aku. Orang ini ngomong, aku diutus untuk jumpain engkau, kata dia. Waman ba'athak. Siapa yang ngutus engkau, kata dia. Kata dia, Dinar bin Abdullah. Dinar bin Abdullah namanya. Akhirnya karena diutus untuk jumpain Dinar, berangkatlah menjumpai Dinar. Ketika duduk ketemu sama Dinar ini, Ibn Abdullah, dia tanya, masalahmu apa gitu loh. Gimana kondisimu sekarang, kata dia. Fakultu lahu, katanya Abu Hasan mengatakan, loh aku yang mau tanya sama engkau. Kenapa engkau kirim orang agar aku jumpain engkau? Terus kenapa engkau tanya tentang urusanku gitu loh. Ada apa ini? Gitu. Kata Dinar bin Abdullah, manimtu hadhil lailah illa atani atin. Aku semalam setiap tidur ada orang yang datang sama aku. Mimpi, kata dia. Yaqulu Abu Sufyan az-Ziyadi. Abu Hasan Abu Sufyan az-Ziyadi. Ta'arraf khabarahu waqfihi ma'ahammahu. Dalam mimpiku ada yang mengatakan, engkau jumpain Abu Sufyan az-Ziyadi. Engkau cari kabar tentang dia dan engkau cukupin urusan dia.
Bayangkan ya, Allah itu akan bikin sebab. Nih orang nggak tahu apa urusannya fulan ya. Istri cuma ngomong, kok nggak usah cerita siapa-siapa gitu loh. Cerita sama Allah gitu loh. Cerita aja sama Allah. Akhirnya baru Abu Sufyan atau Abu Hasan ini cerita, masalahku seperti ini. Lalu Dinar bin Abdullah ngomong sama anak buahnya, datangkan 200.000 dirham. 20.000 dirham. 20.000 dirham itu kira-kira 2.000 dinar. 2.000 dinar itu 8 kilo seperempat. Enggak, 8 kilo setengah emas. Dikasih 8 kilo setengah emas. Kata dia, maka aku pulang. Ternyata dia berangkat tadi mau subuh, belum sholat subuh dia. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, aku sholat subuh. Yang nagih utang itu, aku kasih semua uangnya dia. Lunas, masih ada sisanya. Dan alhamdulillah, aku cukupin keperluan keluargaku. Walhamdulillahi kasyaful karb. Segala puji bagi Allah yang menyingkap segala kesulitan. Jadi tolong kita itu kalau punya masalah, jangan kemana-mana. Kalaupun kita menempuh sebuah sebab, jangan sampai kita bergantung sama sebab itu. Kadang-kadang kita ngomong, oh aku kenal fulan, aku kenal fulana, aku tahu sama fulan, mungkin fulan bisa bantu, mungkin, yang pasti bisa bantu kita nggak datang. Kita datang ke yang mungkin bisa bantu, yang pasti bisa bantu siapa? Cuma Allah. Tuh fulan itu semuanya nggak akan bisa bantu kita kalau Allah katakan enggak. Sampai Nabi SAW mengatakan wa'lam annal ummata, ketahuilah kalau seluruh umat manusia itu berkumpul bersatu padu ala ayyanfa'uka bisyai, dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, nggak akan bisa ngasih manfaat kecuali Allah sudah menakdirkannya buat engkau. Tapi sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk membahayakan kita, jemaah, semuanya bersatu padu, nih sekarang ada 8 miliar manusia. Kalau 8 miliar manusia bersama presiden-presidennya, menteri-menterinya mau membahayakan kita, kalau Allah katakan tidak, tidak. Kok bisa kayak gitu? Memang lillahil amru min qabl wa min ba'd. Urusan ini semua milik Allah. Bicara doa, yang anak ingin kita itu, kalau berdoa memohon kepada Allah, ya belajar juga tata cara berdoa. Ada berdoa ya. Sampai ada seorang juga yang punya anak perempuan, setiap yang melamar itu selalu nggak jadi. Dilamar nggak jadi, dilamar nggak jadi, dilamar nggak jadi. Ya udahlah. Akhirnya bapak ibu itu ngomong, sudah, yuk malam ini kita berdoa minta sama Allah. Kata suaminya, aku akan doa dari habis isya sampai tengah malam. Aku akan baca la haula wala quwata illa billah. Nanti aku bangunkan engkau lanjutkan sampai subuh. Baca jemaah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Benar-benar pasrah sama Allah sampai tengah malam. Istrinya dibangunkan, ayo kau lanjutkan sampai subuh. Besoknya Allah kirimkan laki-laki melamar putrinya, nikah jemaah. Cuma kita itu setengah-setengah sama Allahnya. Lebih berat sama sebab. Sebab itu oke, kita jalanin. Sebagian yang mau nikah, mungkin anaknya belum nikah, kita jalanin sebabnya. Kita ngomong sama orang, anak punya putri ya, kalau mungkin ada yang mau menikah, tafadhol, anak-anak sudah waktunya menikah, umpamanya seperti itu. Tapi jangan bergantung sama manusia gitu. Adapun doa yang jangan dilewatkan, ada sebuah doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Doa ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang suami yang cinta sama istrinya. Ibu-ibu pernah nggak dikasih doa sama suaminya? Nah, pernah nggak dikasih doa sama suaminya? Soalnya suaminya kadang-kala kalau ngasih doa nggak diamalin sama istrinya. Jadi kadang-kala istri itu merasa suaminya bukan ustadz. Padahal kita tahu suami adalah pemimpin di rumah ya. Hendaklah diposisikan sebagai pemimpin. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Aisyah. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad ya, Ibnu Majah dan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, wahai Aisyah, alaiki bijumalid du'ai wa jawami'i. Engkau kalau mau berdoa itu berdoalah dengan doa-doa yang global yang mencakup semuanya. Kita itu kan kepingin minta sedikit dapatnya banyak. Maka Nabi ngajarkan bagaimana engkau memohon kepada Allah, doanya itu pendek tapi semua kebaikan didapat. Dan ketika baca doa yang pendek yang merangkum semua keinginan kita, jangan sekali bacanya. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca terus. Kita minta sama Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma. Kita memanggil nama Allah. Artinya Allahumma itu ya Allah. Allahumma inni, sesungguhnya aku, as'aluka minal khairi kullihi, aku memohon kepadamu. Kita tuh boleh doa pakai perantara, boleh. Tawasul sama doanya orang soleh yang masih hidup. Kita telepon ibu kita, Bu, aku punya masalah Bu, doain ya. Boleh. Tapi kalau ibunya sudah meninggal dunia, nggak boleh. Di sini diajarkan minta langsung sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Allah tuh dengar kita 24 jam. Dimanapun kita berada, kapanpun kita meminta, kita panggil ya Allah, Allahumma, Allah dengar jemaah. Minta apa? As'aluka minal khairi kullihi. Aku memohon dari kebaikan semuanya. Kita kan kalau minta kebaikan, aku minta ini, minta ini, minta ini. Ini minta semuanya. Ajilihi wa ajilihi. Minta kebaikan yang segera dan yang nanti. Kalau bicara kebaikan itu kita nggak tahu. Ada kebaikan duniawi, ada kebaikan ukhrawi. Maka minta kebaikan semuanya jemaah. Kepingin suami yang soleh, anak-anak berbakti sama orang tuanya, tetangganya yang baik, usaha lancar, sholatnya khusyuk, baca Qur'annya didawamkan, minta semua kebaikan pokoknya. Yang segera dan yang akan datang. Oke, sudah selesai itu. Lalu ditambah lagi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku tahu dan yang aku nggak tahu. Pokoknya yang engkau tahu ya Allah. Aku nggak tahu itu baik buat aku, maka berikan kepada aku. Aku tahu, berikan kepada aku. Aku minta sama engkau ya Allah. Kemudian wa a'udzubika minasyarri kullihi, ajilihi wa ajilihi.
Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang dekat dan yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Pokoknya berlindung dari semua keburukan. Keburukan hari ini, keburukan hari esok, keburukan yang akan datang, keburukan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu loh. Ada yang sekarang sehat 10 tahun lagi stroke. Ada yang sekarang sehat 2 tahun lagi kanker. Ada yang sekarang sehat 2 hari lagi Allah kasih penyakit anti imun, autoimun. Ada banyak penyakit yang menimpa, kita nggak tahu loh. Penyakit terus ditemukan, maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan yang sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Taib. Kemudian dilanjutkan doanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan yang pernah dipinta oleh hambamu dan nabimu, Nabi Muhammad SAW. Apa saja doa-doa Nabi aku minta juga kayak gitu. Enak baca doa ini jemaah. Karena tadi kita mungkin nggak hafal dengan semua doa Nabi. Tapi kita minta sama Allah semua doa permintaan Nabi SAW aku minta. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung dari semua keburukan yang nabimu pernah berlindung dari. Apa saja keburukan itu pokoknya aku minta dilindungi. Seperti yang nabimu pernah meminta perlindungan kepadamu. Kemudian ditambah lagi. Jadi Allah itu senang kalau kita sering minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Dan aku meminta semua yang bisa mendekatkan ke surga. Jadi minta surga dan minta sebabnya. Baik itu ucapan atau perbuatan. Berikan kepada aku. Jadi bagaimana kita bisa beramal soleh, kita minta dengan doa ini. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Dan aku meminta kepadamu perlindungan dari neraka dan apa saja yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi yang diminta itu bukan hanya urusan dunia jemaah. Ya, boleh jadi yang ada dalam benak kita, kita takut dengan penyakit-penyakit itu. Kita khawatir dengan kondisi kita ke depan berkaitan dengan urusan ekonomi kadangkala. Banyak PHK sekarang. Kita takut dengan anak-anak kita, tapi ada ketakutan yang harus kita besarkan di hati kita, itu ketakutan kepada Allah dengan nerakanya. Kemudian yang terakhir, karena kita tahu doa itu pasti dikabulkan, tapi tidak selalu yang dipinta diberikan. Doa itu pasti diijabah, tapi tidak semua yang dipinta dikasih. Gimana tuh? Nah, ada yang mau jelasin? Tafadhali. Allah janji ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku jawab, kata Allah. Aku ijabah. Allah tuh janji. Jadi janji Allah itu benar. Semua yang berdoa Allah akan ijabah. Tapi tidak semua yang dipinta dikasih. Paham nggak paham? Ayo jelasin yang paham. Ada mic di situ? Ya, siapa yang mau jelasin? Naam, tafadhali.
Orang itu kadang-kala merasa paham tapi tidak paham. Nah, silahkan. Tafadhal ya. Nah, silahkan. Siap. Iya. Jadi nggak dikabulkan. Loh, katanya Allah janji mau diijabah. Diganti. Ahsanti. Naam. Barakallahu fi. Jadi tidak semua yang dipinta itu dikasih. Tapi diijabah sama Allah. Dijabah dengan dikasih ganti tadi. Ini minta apa ibu-ibu biasanya? Minta sembuh dari penyakit. Minta sembuh dari penyakit. Tahu-tahu sampai mati penyakitnya tetap. Kita lihat loh, ada orang yang berdoa minta kesembuhan, tapi ternyata penyakitnya dibawa mati. Berarti dia kan nggak sembuh. Loh, terus gimana jawaban dari Allah? Jawaban Allah itu satu dari tiga hal. Yang dipinta dikasih, atau jawaban dari Allah itu diganti. Diganti dengan yang lebih baik tentunya. Boleh jadi ada musibah lebih besar yang akan menimpa dia. Allah palingkan dia dari musibah itu. Kita tahu-tahu di jalan hampir nabrak, nggak nabrak jemaah. Boleh jadi ini jawaban dari doa kita. Kita minta sesuatu, minta sembuh, tapi nggak dikasih sembuh, tapi diselamatkan dari bencana yang lainnya. Itu jawaban dari doa kita. Atau dikumpulin sama Allah. Setiap doa dikumpulin jawabannya itu sebagai amal soleh. Soalnya dia lebih butuh itu di hari kiamat daripada dikabulkan di dunia. Jadi lebih baik mana? Yang dikabulkan di dunia, apa yang dikumpulin di akhirat? Kita biasanya minta dua-duanya kalau bisa Ustaz, di dunia sama di akhirat. Makanya di doa terakhir ini, setelah kita minta semua kebaikan, berlindung dari semua keburukan, terakhir ditutup wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku minta ya Allah agar semua ketentuanmu, semua takdir yang engkau tetapkan buat aku baik buat aku. Baik. Karena tadi boleh jadi kan sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi boleh jadi yang kita sukai itu buruk buat kita, yang kita tidak sukai itu baik buat kita. Maka kita minta sama Allah, apapun takdirnya jadikan itu baik buat aku ya Allah. Maka semoga kita bisa mengamalkan doa ini. Kapan dibacanya? Bebas. Tapi usahakan ketika membaca itu, membaca dengan menghayati maknanya. Karena Allah tidak mengabulkan doa kalau bersumber dari hati yang lalai. Kita baca tapi hati kita ke tempat lain. Maka tolong kalau minta itu benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan. Barakallahu fiik. Itu hadis yang Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kita yakin ya, Aisyah mengamalkan dan memohon kepada Allah. Tapi ternyata Aisyah sampai mati nggak punya anak, jemaah. Aisyah itu sampai meninggal dunia nggak dikasih anak. Padahal suaminya adalah Rasulullah SAW. Bapaknya adalah Abu Bakar. Nanti kalau bicara doanya mustajab, ya mustajab lah doanya Nabi, doanya Abu Bakar, doanya Aisyah sendiri. Tapi Allah nggak kasih. Pasti dikasih ganti yang lebih baik. Sampai hari ini ada kira-kira 2000 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang umat merasakan bagaimana berkahnya Aisyah radhiyallahu taala anha.
Boleh jadi karena Aisyah nggak ngurus anak, ya nggak sibuk sama anak, akhirnya dia sibuk mengajarkan ilmu yang dia dapat dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus berbaik sangka sama Allah ketika yang engkau inginkan tidak dipenuhi, tapi yakin diijabah sama Allah dengan dikasih ganti yang lebih baik. Tafadhol, kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Khusus buat bapak-bapak puasa semua. Anda makanannya cuma buat mak-mak soalnya. Nah, tafadhol. Loh, ibu-ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pergi haji terus dibayarin sama suami, berarti pahalanya semua diborong sama suami. Suaminya diborong? Ya enggak lah, enggak semuanya lah. Berarti kita masih ada Dapatlah pahala, yang haji kan kita. Iya, ya. Artinya diborong itu dia suami yang membiayain semuanya, kendaraannya, hotelnya. Tapi kita hajinya bareng dengan tubuh kita kan. Kita yang melaksanakan gitu loh. Jadi dari sisi biayanya ditanggung sama suami. Jadi pahala pembiayaan itu suami dapatlah. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau itu ditawari oleh Abu Bakar ontanya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 ekor onta. Engkau ambil salah satunya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bithaman, aku bayar. Nggak mau dikasih gratis. Nggak mau dikasih gratis. Nabi mau bayar. Soalnya kalau pakai ontanya Abu Bakar, ya Abu Bakar ambil pahala ontanya. Maka Nabi SAW mengatakan bayar. Ketika sampai Madinah, ingat kita cerita Masjid Nabawi. Nabi SAW ketika ontanya duduk di sana, Nabi mengatakan SAW, huna insyaallah al-masjid. Di sini kita bangun masjid insyaallah. Punya siapa tanah ini? Punyanya ada 2 anak yatim. Kata Nabi SAW, thaminuni, berapa harganya? Kata mereka, kita tidak minta kecuali sama Allah SWT. Nabi nggak mau? Enggak. Aku mau bayar. Nih, akhirnya kalau nggak salah lupa, jadi 20 dinar atau berapa. Nabi bayar. Makanya sampai hari ini, orang yang sholat di Masjid Nabawi, Nabi dapat pahalanya terus. Terus, karena Nabi yang wakaf tanahnya. Makanya kita itu kalau dibayarin jangan selalu seneng. Ketika kita nggak punya, ya kita ambil. Tapi kita punya, enggak. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ana mau bayar sendiri gitu loh. Ketika punya uang. Barakallahu fikum. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tafadhali yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama sih sebenarnya, istri yang dapat pahala pembiayaannya ya. Seperti itu. Ketika dia memberangkatkan suaminya, boleh jadi rumah juga rumahnya istrinya. Yang bayar listrik juga istrinya gitu kan. Itu dapat pahala terus tuh. Nah, itu pahala sedekah. Sedekah, dia seperti sedekah sama suaminya. Karena itu kewajiban siapa? Kewajiban suami gitu loh. Tapi yang memenuhi istrinya. Jadi ada yang wajib, ada yang ya anjuran ya, berbuat baik. Maka seperti itu. Itu ada golongannya dengar dari Ustaz lainnya bahwa itu kayak seperti ada hutang suaminya ke istrinya, benar nggak Ustaz? Apa sempat diganti atau gimana Ustaz? Yang mana ini? Yang listrik? Yang kemampuan
Yang umroh apa haji? Contohnya itu kan sebenarnya harusnya sebaliknya suami yang menafkahi istri atau kewajiban suami yang menafkahi istri. Tapi Nah. sebenarnya kalau sebaliknya, apakah itu jadinya hutang atau Siap. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau yang bicara kewajiban nafkah ya. Jadi sang istri itu, ini yang Anda pelajari ya, mudah-mudahan Anda nggak lupa. Ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia tetap melayani suaminya. Dia melayani suaminya dan dia memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dihitung hutang. Hitung hutang. Jadi nanti ketika suaminya dapat warisan, dapat duit, umpamanya dia 2 tahun tidak membiayai urusan rumah tangga, istri bisa mengajukan, bang 2 tahun nih bang, 200 juta. Bayar suami. Itu kalau istri memang mau meniatkan hutang, jadi hutang. Yang kedua, istri tidak melayani suaminya. Karena suami nggak ngasih kewajiban dia. Maka istri tidak menjalankan kewajibannya. Mungkin istri harus bekerja, harus ini. Berarti suami nggak punya tanggungan. Karena memang istri tidak melayani suaminya. Dan suami nggak nuntut juga. Kadang-kadang dia tahu diri gitu loh. Jadi nggak ada utang piutang di sini. Yang ketiga, istri tetap melayani suaminya. Dan yang dia berikan kepada suaminya diniatkan sodakoh. Ini yang ketiga, yang paling baik ya. Tapi ada suami yang memang males dia. Ketika istrinya yang memenuhi, dia senang-senangan ya, seperti itu. Kadangkala ya istri ngatakan, bang ini semua dihitung utang loh bang. Nyampaikan dari pertama. Sehingga suami berpikir untuk bekerja. Tapi kalau dia katakan istrinya yang memenuhi semua, alhamdulillah jazakillah khair. Engkau kayaknya istri penghuni surga, Masya Allah. Karena biayain semua. Jadi intinya 3 itu pilihannya. Tapi insya Allah yang terbaik adalah ya meniatkan sedekah dan tetap melayani suaminya. Dan semoga suaminya adalah suami yang tahu diri. Karena ada suami yang tidak tahu diri. Barakallahu fikum. Nah. Harus apa? Harus dipaksakan. Paksa siapa ini? Maksudnya beli kurban itu apakah harus dipaksakan? Misalkan memakai uang tabungan haji, memakai uang sekolah anak. Barakallahu fiik ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rizki, kemudian dia tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat id kita nanti. Bicara keluasan ini ada beberapa penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan dia punya keluasan, dia punya uang yang sudah sampai nisab. Dia udah lewat dari nisab. Contohnya kalau emas berapa? 85 gram emas. Subhanallah, dulu kita, ana masih ingat kalau ngasih contoh sama orang-orang, 85 gram emas itu ya kira-kira 45 juta. Dulu. Setelah itu kita kasih contoh ya kira-kira 85 juta. Ya. Sekarang 140-an jemaah. Jadi orang punya kelebihan itu dia punya uang gitu loh. Uang itu bentuknya tadi tabungan. Dia punya tabungan yang jumlahnya segitu. Maka hendaklah dia berkorban. Boleh jadi saat keluasan itu ya dia punya uang yang melebihi dari kecukupan dia. Ada kebutuhan pokok, ada yang dia nggak butuh. Karena kalau orang ini
motornya bagus, handphonenya bagus, mobilnya bagus, tapi fulus nggak punya. Semuanya bagus-bagus. Kenapa? Karena setiap dia punya uang, dia gunakan untuk gaya hidup. Maka yang seperti ini hendaklah berkorban. Boleh jadi kalau bicara dipaksakan, ya tadi dia punya motor, anak punya motor, Zat, nggak mahal motor anak, Zat. Berapa? Ya 120 juta cuma. Oh, beli yang 25 juta. Bisa korban sapi satu. Bisa. Ya korban itu jamaah nggak mahal ya. Jadi kalau bicara dipaksakan, korban itu 1 juta dapat. Jakarta dapat, nggak dapat? Kalau domba 1,2. Oke, domba umur 6 bulan. Iya kan tadi kan, umur 6 bulan. Oh enggak, kan domba itu dari umur 6 bulan sudah bisa dikorbankan gitu. Zakat ya, hendaklah dia berkorban. Tapi kalau yang dia nggak punya nisab, memang dia nggak mampu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Doa kan ada yang kata Ustaz, ada yang kabulkannya nanti di hari kiamat. Tapi ini berbeda ya Ustaz dengan yang di Multazam. Seperti kita ketahui kan ada hadis yang mengatakan bahwa Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Apa yang diminta seseorang kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, misalnya istri dapat dapat uang dari suaminya lalu disimpan. Lalu suami sudah berkorban. Apakah istri dari simpanannya itu juga berkorban juga Ustaz, atau supaya dia dapat pahala juga gitu? Tapi sebenarnya kan uangnya juga dari suaminya juga gitu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara doa di multazam sama saja sebenarnya. Allah itu mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku ijabah gitu loh. Di multazam mungkin ada nilai plus. Kemudian kalau bicara di Arafah, itu tempat doa mustajab juga. Allah akan kabulkan doanya. Namun jawaban Allah tetap satu dari 3 hal itu. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang. Enggak. Antum bisa bayangin kalau semua orang yang doa minta mobil dikasih mobil sama Allah. Apa yang terjadi jemaah? Semua orang yang minta pesawat dikasih pesawat sama Allah. Mau parkir di mana? Artinya memang Allah ngelihat ada yang lebih penting dari itu yang dibutuhkan manusia. Makanya para nabi pun kita lihat, nabi ingin punya anak laki jemaah. Tentunya beliau berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Sampai Allah kasih beliau anak laki-laki. Kira-kira di tahun ke-8, tahun ke-9 Hijriah ya. Beliau punya anak laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Ketika beliau punya anak laki-laki, satu kota Madinah tahu. Ya gimana nggak tahu? Dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi ketika ketemu orang kasih tahu, aku dapat anak nih. Alhamdulillah kata dia, aku kasih nama seperti nama kakekku, Ibrahim. Senang Nabi SAW. Tahu-tahu Allah ambil jemaah. Allah ambil ya. Jadi ada yang Allah kasih, kemudian Allah ambil. Pertanyaannya, lebih sakit mana? Doanya memang ditunda atau dikasih kemudian Allah ambil? Ibu-ibu, lebih berat mana? Dikasih diambil kan? Iya. Allah berikan ujian kepada para nabi itu ujian yang berat sekali. Bagaimana Nabi Zakaria itu juga minta anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Allah kasih anak, dan yang ngasih nama anaknya itu juga Allah. Kasih anak namanya Yahya. Itu nama pertama Yahya di dunia. Belum ada nama Yahya sebelum Nabi Yahya. Kasih nama Yahya, subhanallah. Allah ambil Yahya ini dalam kondisi Nabi Zakaria masih hidup, dengan disembelih Nabi Yahya, jemaah. Dan kepalanya dihadiahkan kepada pelacur, jemaah. Gimana ujian beratnya buat Nabi Yahya. Tapi itulah buat Nabi Zakaria, subhanallah, itulah ujian hidup, jemaah. Jadi memang kalau dikatakan semua yang dipinta itu pasti dikabulkan sama Allah, pasti diijabah sama Allah, tapi tidak semua yang diminta itu yang dikasih gitu loh. Boleh jadi tadi Allah gantikan dengan ganti yang lebih baik, yang lebih dibutuhkan oleh orang yang meminta. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Oh iya, seorang istri yang dikasih duit sama suaminya, kasih duit, dia nabung, dia punya uang. Suaminya udah korban. Cukup kalau bicara minimal itu ya suami berkorban, insya Allah semua anggota keluarga dapatlah bagian pahalanya. Tapi bukan berarti istri nggak boleh berkorban. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika haji, beliau itu memotong hadi, jemaah, 100 ekor onta, jemaah. Satu orang, istrinya nggak diikutkan di sana. Istrinya dipotongkan sapi sama Nabi Muhammad SAW. Bayangin ya. Kita lihat bagaimana satu orang itu boleh berkorban banyak gitu loh. Ketika suami berkorban, alhamdulillah. Kemudian istri mau korban, silahkan. Suami dapat bagian pahala. Suami kan yang ngasih nafkah. Tapi itu sudah jadi uangnya siapa? Uangnya istri gitu loh. Istri bisa beli tas. Istri bisa beli motor, tapi istri belikan korban. Maka istri yang akan mendapatkan pahala korbannya. Walaupun tadi suami dapat pahala memberikan nafkah kepada istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam. Jamaah, ana lihat ini mikrofonnya kurang bagus. Betul. Jangan bakhil-bakhil lah, beli yang bagus mikrofonnya. Ana lihat dari tadi ngomong di sini, ngomong di sana, harus dengar pelan-pelan gitu. Nah, iya. Jadi kalau bicara mana yang lebih afdol, sebagian ulama menyebutkan yang paling afdol itu adalah onta sendirian, kemudian sapi sendirian, kemudian baru kambing sendirian. Setelah itu onta bertujuh, kemudian sapi bertujuh. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, ya imma kita sapi sendirian atau kambing sendirian. Namun kadangkala ada faktor lain yang menjadi pertimbangan. Contohnya, kalau ana potong kambing Ustaz tempat ini, orang-orang nggak makan dagingnya. Mereka makannya sapi, Ustaz. Sedangkan sapi ana nggak bisa beli sendirian. Akhirnya bertujuh, ya semoga tadi karena kita mempertimbangkan hal lain, kita dapat fadilah. Soalnya kan kita salah satu tujuan kurban itu selain mengorbankan nyawa, kita juga diperintahkan untuk berbagi sama mereka. Gimana orang yang dikasih nggak makan gitu loh? Kan akhirnya kurang nyaman. Dia dikasih kambing, aduh minta maaf ya, saya nggak biasa makan kambing gitu loh. Bisa tukar sapi, sapinya nggak ada gitu loh. Maka mungkin kita motong sapi di tempat-tempat tertentu. Jadi ada faktor lain yang menyebabkan kita memilih
sapi umpamanya. Tapi kalau enggak ya domba sendirian atau kambing sendirian. Allah itu tidak menerima dagingnya. Allah itu tidak menerima darahnya. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Boleh jadi kita potong kambing harganya 1.200.000. Kawan kita potong sapi harganya 1.200.000, 100 juta harga kambing, harga sapi yang dia potong. Boleh jadi lebih utama yang kambing. Karena niatnya ikhlas lillahi ta'ala, sedangkan yang itu niatnya hanya untuk berbangga-banggaan. Jadi ingat, tujuan hidup itu untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Dan amalan itu jadi baik kalau ikhlas dan sesuai dengan syariat. Barakallahu fiik. Nah, yang laki-laki nggak boleh tanya. Udah. Tapi jemaah rasa sudah cukup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, dan semoga yang kita kaji pada kesempatan kali ini itu bisa kita sampaikan kepada yang lainnya dan kita amalkan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita datang kajian itu hanya untuk kumpul-kumpul. Terus terang banyak suami yang mengeluhkan kajian emak-emak. Dia mengatakan, Ustadz, istri anak ini jangan ditanya ilmunya Ustadz. Mungkin Ustadz kalah, kata dia. Tapi Ustadz, nggak ada yang diamalkan Ustadz. Maka tolong ilmu itu diamalkan. Dan wanita penghuni surga adalah wanita yang kalau dipandang suaminya menyenangkan hati. Jangan sampai suaminya tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah cantik ditanya, mau kemana? Itu nggak boleh ada pertanyaan itu. Jadi kalau suaminya istrinya cantik, suaminya tahu ini untuk dirinya. Kalau disuruh nurut sama suaminya. Kalau ditinggal sama suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Itu doa yang sering Nabi bacakan buat sahabat-sahabat ketika beliau bermajlis bersama mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.